Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken kula Gus, nami kula Sugiyono saking Pandaan Patung Sapi. Kula badhe tanglet Gus, ngapunten saderengipun nggih. Kula wau nyimak tausiahipun Gus Mukhlason niku dasarnipun iman. Sedanten baik itu untuk zikir niku nggih didasari saking iman. Nah, iman kok kan kados kudu percaya, kudu yakin Gus nggih. Nah, keyakinan nika kula nate maca yakin niku ilmu yakin niku enten 3 Gus nggih. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin nika Gus ya. Ha kula kepingin penjelasanipun tentang keimanan, berarti kalau orang sudah beriman itu mengenal Allah Gus nggih. Nah niku terus pundi caranipun mengenal Allah, bahwa di dalam Al-Qur'an itu bahwa Allah tidak jauh dari urat nadi atau urat leher. Samonten Gus, ngapunten saderenge Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu yakin. Ilmu apa? Pengetahuan. Pengetahuan tentang apa yang diimani. Ini konteksnya imannya pada Allah. Kita diajarkan di dalam Al-Quran itu mengenai tauhid. Di dalam orang-orang golongan kita yang diam syariat ada tauhid la ilaha illallah. Kita dikenalkan lewat ilmu yakin, ilmu pengetahuan tentang Allah sebagai Tuhan. Akhirnya dijabarkan di dalam ilmu itu dunia ini yang menciptakan Allah. Ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma. Kita masih berkeliaran terhadap ciptaannya. Kita masih tenggelam atau berenang di atas ciptaannya. Kita sudah beriman kalau yang menciptakan itu Allah. Akhirnya ketika saat kita berenang di atas ciptaannya, memunculkanlah satu teori yang namanya min alamatillah, tanda-tanda Allah itu siapa. Akhirnya gini, iman kita percayanya itu kalau Allah itu ada, sebab ada yang diciptakan. Akhirnya makhluk atau apa ciptaannya itu yang diciptakan itu sebagai tanda adanya Allah. Berarti kita kan masih melihat Allah lewat tanda. Melihat Allah lewat tanda. Itu rumusnya atau sistemnya yang dihasilkan dari satu keimanan di dalam ilmu yakin. Sama saya istilahkan ini asbab Pak ya. Adanya asbab itu sebagai tanda ada yang membuat asbab sehingga bisa berbentuk seperti ini. Akal bisa terima Pak G? Padahal belum tahu siapa yang menciptakan asbab. Entah nggak tahu. Tapi yang jelas secara keilmuan
Ini sebagai tanda adanya yang membuat asbab. Wis. Anda jangan berhenti di situ. Jangan. Kita di dalam Al-Quran juga tauhid kita disuruh naik la ilaha illallah. Tadi itu nama Allah, la ilaha illallah, sekarang la ilaha illahu huwa. Iman kita bertambah. Cuman belum bisa masuk di dalam ayat yang jenengan sampaikan tadi. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat nadi atau urat leher. Belum bisa masuk di situ, belum. Kita masih berangan-angan, terus berangan-angan. Ini biasanya itu la ilaha illallah itu diajarkan tauhid ini di dalam thariqah muktabaroh, sehingga thariqah apapun Pak itu memunculkan satu sistem bagaimana caranya dzikir itu. Akhirnya muncullah dzikir khafi, dzikir sirri, atau dzikir ismudat, dalam hati keluar masuk hu Allah, hu Allah. Kadang-kadang kita dikasih hitungan satu hari satu malam 10.000, ada yang 20.000. Dulu kami diperintahkan abbas saya 20.000, sekitar tahun 76 itu 20.000 satu hari satu malam. Dah, ini akan membuat menanamkan dalam hati kita untuk semangat menemui yang sebenarnya. Makanya ketika saat kita berzikir khafi, jangan heran kalau jenengan itu suatu saat itu akan dipahamkan Allah bagaimana cara tumbuh-tumbuhan berzikir. Semua makhluk, cagak, apapun, gunung, bertasbih. Anda jangan heran kalau dimasukkan di situ. Bapak Ibu, ini kan masih bicara dia. Huwa itu artinya dia. Berarti Allah masih jauh, Pak. Padahal tadi dikatakan Allah lebih dekat dari urat nadi. Iman kita, mohon maaf, naik satu tingkat. Tadi ilmul yakin, sekarang ainul yakin. Lah, ainul yakin ini belum bisa kami maknani melihat. Ada yang mengatakan nurul yakin, artinya Anda itu sudah ada iman yang mengatakan bahwasanya semua itu Allah, tapi Anda belum tahu mana sih Allah itu. Nah gitu toh. Yang tadinya nama, yang ini sudah tidak nama. Sampai yakin bahwasanya semua apapun yang terjadi itu atas penggerakan Allah, tapi jenengan belum bertemu terhadap yang menggerakkan. Tapi sudah ada iman. Iman jenengan yang seperti itu disebut ainul yakin atau nurul yakin. Sudah ada pancaran. Ini jangan berhenti, Pak. Anda harus masuk pada tingkatan tauhid yang berikutnya, yaitu la ilaha illa anta. Kalau anta sudah dekat, Pak, di depan. Tapi ada jarak, Pak, ini. Di depan Anda, tapi masih ada jarak. Artinya masih ada dua. Ada dua. Belum ahad ini, kecuali nanti kalau sudah hakul
hakul yakin. Artinya Bapak, ini sampai harus dikasih satu kata kunci untuk menghilangkan rasa dekat tadi. Yang dekat itu masih ada jarak, jarak itu untuk dihilangkan. Akhirnya kata kuncinya adalah itulah ainul basirah ke su'aul basirah ke ainul basirah yang ku masukkan dalam dzikir sirul asrar. Harus. Artinya saudara saya yang masih ada di thariqah pengamalannya, manakibnya, dzikirnya, tolong naik ke la ilaha illa anta biar ketemu dzikir sirul asrar. Kalau ini sudah diasah terus, maka yang terjadi dalam hatimu muraqabah. Apa itu muraqabah? Rasulullah mengatakan anta'budallaha ka'annaka taroh. Kau akan merasa bisa melihat Allah dalam segi aktivitas apapun. Jikalau tidak, dalam dirimu ada iman rasa yang selalu dilihat Allah. Ini berkembang terus, akhirnya ainul basirah. Artinya setelah Allah membersihkan semua iman-iman yang sudah masuk dalam hati tentang selain Allah, sudah hilang, maka disitulah ainul basirah. Kalau ainul basirah plek hakul basirah, itulah hakul iman. Kesimpulannya, bila mana pengen sampai pada hakul yakin, maka harus Anda mengenal la ilaha illa anta, baru bisa untuk la ilaha illa ana. Jalannya lewat itu Pak. Kita ahli thariqah, ahli dzikir khafi, wajib untuk mengerti dan mengamalkan dzikir hakiki, yaitu sirul asrar. Baru nanti akan bisa sampai pada fana'ud dzikri atau la ilaha illa ana. Itu prosesnya Pak ya. Alhamdulillah, ini banyak di antara thariqah-thariqah yang eksis dan menginginkan saya untuk menggelar tentang masalah sirul asrar di tengah-tengah jamaah. Jawa Tengah sudah, Jawa Timur juga sudah, bagian timur juga sudah, bagian tengah-tengah Sampak Madiun sudah, sekarang sudah ke Jawa Tengah. Kalau kita bicara thariqah, pasti pengikutnya ribuan Mbak ya, ribuan. Makanya eman banget kalau kita belum memegang kunci wusul pada Allah. Sebab siapa di antara jenengan yang berzikir khafi atau zikir siri dengan pengalaman Anda berpuluhan tahun, saya tanya, sudah wusul belum? Susah Pak untuk bisa wusul, karena memang kuncinya tidak diberikan. Coba kalau kuncinya diberikan, tidak pakai lama itu, nggak pakai lama. Sebab ketika sirul asrar sudah berkumandang di dalam hatimu, maka yang terjadi adalah iman yang murni hanya pada Allah. Syarat untuk dikatakan wusul, la tusyrik billahi syai', Anda harus kefanaan. Selain Allah sudah tidak ada. Itulah akhirnya memunculkan teori wujudnya Allah sebagai bukti tanda tidak wujudnya selain ini. Tadi munculkan teori ketika saat kita la ilaha illallah, adanya dunia seisinya itu menandakan adanya Allah, sama asbab menandakan adanya yang membuat asbab.
Nah, kalau sudah masuk pada la ilaha illa ana, teori itu berubah, Pak. Karena yang wujud di dalam diri Anda itu cuman Allah, Anda pasti akan ngambil satu sistem kesimpulan atau teori wujudnya Allah menandakan tidak adanya wujudnya selain. Di dalam situ ada timbul pertanyaan, apa mungkin perkara yang tidak wujud aslinya bisa menandakan yang wujud? Gak mungkin. Kalau sudah ke la ilaha illa ana loh Pak ya, hakul yakin ya, itu pasti Anda akan dihadapkan satu pertanyaan, apa mungkin perkara yang tidak wujud, ya ini loh asbab aslinya kan gak wujud Pak, bisa kau jadikan sebagai tanda menandakan adanya yang wujud? Gak mungkin. Akhirnya teorinya adalah perkara yang wujud yaitu Allah sebagai tanda bukti burhan, tanda ketidakwujudnya selain Allah. Rada mumet mboten? Mboten nggih? Mboten. Nggih, itu mungkin Pak ya yang bisa ku jawab. Mungkin ada